Selanjutnya oleh Imam At-Tabari dari jalan Abu Saleh haddatsani Muawiyah an Ali an Ibni Abbas. Maka mahalu hadas sanad. Sanad ini dari Abu Saleh, maka Abu Saleh dia namanya masyhur dengan Katibul Laits. Abdullah ibnu Saleh Katibul Laits, sekretarisnya Laits ibnu Sa'ad. Maka dia didhaifkan oleh para ulama karena keteledoran tidak menjaga kitabnya. Maka kitabnya sebagai sekretaris dari Laits ibnu Sa'ad harusnya dijaga. Tidak masuk kepadanya tulisan-tulisan orang-orang yang sengaja menulis dimasukkan ke kitabnya, maka masuk kepadanya wallahu alam sekitar puluhan atau ratusan hadis yang bukan dari hadisnya. Maka dari syarat di pelajaran ilmu mustalahil hadis, dari syarat seorang rawi diterima hadisnya di mana dia menjaga kitabnya. Dia mendengar dari gurunya dia tulis dengan baik dan benar, diperiksakan kepada gurunya dan dijaga. Barulah setelah itu dia diterima hadisnya karena menjaga kitabnya. Bismillah. Maka Katibul Laits di sini di sanad ini Abu Saleh didhaifkan oleh para ulama karena dia mempunyai tetangga yang buruk, tetangga yang hasad di Mesir. Dan Katibul Laits digelari dengan sekretarisnya Laits. Siapa Laits di sini? Laits ibnu Sa'ad, imam muhaddits ahlul fikih dan kaya raya, membantu dakwahnya Imam Malik ibnu Anas, dan dia imam muhaddits. Maka Katibul Laits Abdullah ibnu Saleh pencatat hadisnya Laits, maknanya Katibul Laits pencatat hadisnya Laits. Maka orang ini akan menjadi masyhur dan terkenal, dan kitabnya menjadi kitab rujukan setelah meninggalnya Laits kelak. Maka tetangganya yang hasad tidak ingin orang ini mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka hasad haram karena yuridu zawal nikmah, menginginkan kenikmatan itu hilang dari Katibul Laits. Maka akhirnya meninggal Laits ibnu Sa'ad. Maka rujukan hadis semua kembali kepada dia, menjadi orang number one di Mesir, rujukan hadis-hadis Laits ibnu Sa'ad. Namun setelah diperiksa hadisnya, ternyata murid-murid Laits selain dari Katibul Laits dari berbagai dunia, ternyata heran, kok Katibul Laits meriwayatkan hadis-hadis aneh yang tidak pernah para murid-murid Laits meriwayatkan hadis yang aneh ini kecuali dari Katibul Laits itu sendiri. Setelah diperiksa, maka ternyata seperti dikhabarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga muridnya Ibnu Hibban, ternyata Katibul Laits mempunyai tetangga yang busuk, yang buruk, yang hasad, iri dan dengki. Ternyata dia tidak ingin Katibul Laits nanti akan terkenal. Dia tulis di daftarnya khusus, lembaran-lembaran khusus, seperti Laits ibnu Sa'ad menulis di lembaran-lembaran khusus. Walau alam, yang jelas zaman dulu belum ada HVS, belum ada kertas folio. Walau alam di daun lontar mungkin, seperti zaman Ken Dedes dan Ken Umang, atau lebih dari itu, 1000 sekitar 700-an Hijriah yang lalu. Maka akhirnya tetangganya yang jahat ini menulis dengan tulisan yang sengaja menyerupai tulisan Katibul Laits ini, Abdullah ibnu Saleh ini. Persis dia tirukan tulisan tetangganya ini, jahat sekali. Dia tulis di tempat-tempat dia menulis, di kertas-kertas atau wallahu a'lam mungkin lembaran-lembaran suhuf. Kemudian dia lemparkan karena dia tetangga ke rumah Katibul Laits, lembaran-lembaran tulisan hadis ini. Maka Katibul Laits yang sibuk, seperti sibuk mengajar, sibuk meriwayatkan hadis, dia pulang didapati ada kertas-kertas tercecer. Dan dilihat dari jauh tulisannya seperti tulisan dia. Setiap orang mengetahui tulisannya, iya apa tidak? Seperti mengetahui sign, tanda tangannya. Maka dia melihat dari jauh, ini tulisan saya. Dan kertas yang tercecer ini sama kertasnya dengan kertas yang biasa saya menulis.
Maka akhirnya dimasukkan tulisan tangan tetangganya yang jahat, yang palsu semuanya. Meriwayatkan dari kepalanya dan bunyi matannya bukan dari Nabi tapi dari kepalanya. Haddatsana fulan an fulan an fulan, dari Nabi padahal dari tulisannya. Palsu semuanya. Miskin Abdullah ibnu Saleh Katibul Lais mendapati tulisan ini, dipikirnya punya dirinya, ya sudah dimasukkan. Akhirnya setelah meninggal Lais ibnu Sa'ad, dia menjadi marja. Masuklah hadis-hadis yang palsu tadi. Kepada muhaddisin dia meriwayatkan haddatsana fulan an fulan an fulan. Kaget semua orang. Siapa fulan tadi yang disebutkan? Hasil karangan tetangganya. Katanya Nabi berbicara demikian dan demikian. Lafadznya aneh. Gak ada hadis di dunia seperti itu. Dari mana? Dari tetangga hasil karangan tulisannya. Maka akhirnya didhaifkan Katibul Lais tanpa dosa karena kesalahan dia. Tidak cermat menyimpan bukunya. Maka mulai dari sekarang jika kalian ingin riwayatnya diterima dan hadis-hadisnya diterima, jagalah catatan kalian. Jagalah faidah-faidah dari ustadz kalian. Ustadz kalian mengatakan poligami sunnah, salah nulis. Poligami bid'ah. Kemudian meriwayatkan. Maka semua orang akan lari, ya ini salah nulis. Akhirnya didhaifkan riwayatnya karena menyelisihi dari periwayatan murid-murid dari gurunya yang lain. Dari semua tulisan murid-muridnya yang mungkin 200, poligami sunnah. Dia ngantuk atau gimana, poligami bid'ah. Kemudian dia mengatakan poligami itu adalah bid'ah sesuai ucapan syekh kami. Semua murid-murid yang lainnya akan memprotes, maka didhaifkanlah dia. Itu seperti Katibul Lais di sini. Maka hadis ini sanadnya dhaif karena ada Katibul Lais dari Katibul Lais yang dhaif. Kemudian dhaif juga dari Ali an Ibni Abbas. Ali di sini siapa? Ali ibnu Abi Thalhah, yang mana dikatakan oleh Duhaim lam yasma min Ibni Abbas. Dia meskipun thiqah, tetapi kata Duhaim yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim di Ilalnya, dia tidak pernah mendengar dari Ibnu Abbas. Maka sanadnya kepada Ibnu Abbas terputus. Maka inilah 3 athar dari salaf. Pertama datang dari Ubaidah As-Salmani, sanadnya sahih. Kedua datang dari Qatadah, sanadnya sahih. Tinggal Qatadah apakah mendengar dari Umar atau dia mendengar dari yang lainnya, yang maknanya sama. Dan yang ketiga datang dari Ibnu Abbas. Kalau dari Ibnu Abbas sanadnya dhaif, maka ucapan dari tafsir salaf yang 3 tadi, yang sahih adalah ucapan Ubaidah As-Salmani, bahwa makna kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil walau harastum dalam permasalahan cinta dan dalam permasalahan kesetiaan dan servis yang paling baik. Dia merasakan haid enough di malam istrinya ini, di malam-malam yang lainnya hanya have enough, setengah dari cukup, karena mungkin ada baut-baut yang kendor ataupun ada oli-oli yang butuh diganti. Alhasil seperti itu. Maka ini permasalahan hati, bisa untuk kita tidak berbuat adil. Kemudian soal yang ke-6, sama nggak di sini? Maka di soal yang ke-6, bagaimana kedudukan hadis tarhib bagi mereka yang tidak adil? Di sini kayaknya yang nanya nih istri perempuannya yang dimadu dan kecewa. Maka dia mengadu, ya Ustadz, bagaimana hadis tentang tarhib? Karena saya dimadu mungkin tidak adil, maka dia kecewa. Kayaknya seperti itu. Karena lafaz-lafaznya di sini kita ambil secara umum, lafaz-lafaznya sangar. Suami saya bla bla bla, suami saya bla bla bla, suami saya bla bla bla. Di ujungnya, bagaimana kedudukan hadis tarhib, bahwa barang siapa yang mempunyai 2 istri atau lebih, dan dia lebih condong kepada istrinya yang pertama atau yang lainnya, maka dia akan dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan timpang. Kayaknya ini pingin mengadu
kepada kita karena kekecewaan dari ketidakadilan. Yang muhim, never mind. Yang jelas, kita katakan bahwa hadis yang diinginkan oleh saudari kita, bagaimana kedudukan hadis hadis yang menceritakan tentang tarhib, tentang adab yang perih, the punishment bagi mereka orang-orang yang tidak adil. Telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ashabus Sunan. Banyak riwayatnya namun tetap satu jalan. Disebutkan dari Hammam an Qatadah an Nadr ibni Anas, dari Bashir ibnu Nahiq, dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza kana rajulun indahu imra'atan falam ya'dil bainahuma jaa yaumal qiyamah wa syaqquhu saqitun." Jika seseorang mempunyai dua istri dan dia tidak berbuat keadilan kepada dua istrinya, maknanya 3 pun 4 pun sama, yang jelas dia poligami, maka dia tidak berbuat keadilan, maka tarhib, punishment di dalam hadis ini disebutkan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan timpang. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi seperti kami sebutkan, dan berkata Abu Isa At-Tirmidzi menghukumi kepada hadis ini bahwa hadal hadis tidaklah datang dari jalan Qatadah dengan marfu kecuali dari jalan Hammam. Maknanya hanya satu jalan. Lalu mahaluh, di sini sanadnya wallahu a'lam dhaif. Dan ini yang kami dengar dari syekh kami Abdurrahman Al-Adni rahimahullah. Dan sebab dari dhaifnya adalah di sini ada rawi yang mudallis Qatadah. Yang mana Qatadah di sini meriwayatkan dari gurunya An-Nadr ibnu Anas, dan Nadr ibnu Anas di sini dalam keadaan beran'anah. Dan Qatadah seorang rawi yang mudallis, jika meriwayatkan dengan an'anah maka sanadnya terputus, tidak tersambung, sehingga zahirnya hadis ini zahirnya dhaif. Maka please, kalau begitu jangan kecewa wahai dengan hadis ini, meskipun dhaif, maka Allah tetap tidak ridho dengan kezaliman. Maka dia mengadu dengan hadis ini, semoga bisa memberikan punishment kepada suaminya, seakan-akan seperti itu. Maka kita katakan hadis ini dari segi sanad dhaif karena Qatadah mudallis meriwayatkan dari gurunya An-Nadr, maka sanadnya dhaif dan tidak ada jalan lain kata Imam Tirmidzi kecuali Hammam dari Qatadah dari satu sanad ini. Namun kedzaliman tetap kedzaliman. Tidak bisa dijadikan pembenaran dengan hadis ini dhaif. Maka di sana telah datang hadis-hadis yang lain tentang ukubah dan punishment bagi orang-orang yang tidak berbuat keadilan. Meskipun tidak spesifik bernadakan dan beriramakan lafadznya mempunyai istri yang banyak seperti di sini, mangkana indahu zaujatan, barang siapa yang mempunyai 2 istri, maka di sini spesifik lafadznya lafadz poligami. Namun di sana ada hadis yang bersifat umum yang menafikan tentang kezaliman dan ukubah, punishment bagi mereka orang-orang yang zalim. Maka telah datang hadis yang mana dia itu muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Adzulmu zulumat yaumal qiyamah," bahwa kezaliman di dunia akan menyebabkan kegelapan dan kezaliman yang berlipat ganda dibalas oleh Allah dari kezalimannya di dunia. Maka dari hadis ini, meskipun tidak berhubungan dengan poligami, tetapi tetap poligami syaratnya harus adil. Fa in lam takun ta'dilu fawahidah. Maka dia menikahi 2 istri, 3 istri, tidak adil kepada istrinya yang pertama, bagaikan kacang yang lupa dari kulit. Maka di sini masuk kepada keumuman hadis adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman itu
kedoliman yang berlipat ganda di hari kiamat kelak. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dar yang muttafaqun alaih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis qudsi, "Ya ibadi, ini haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu lakum muharrama fala tadzalamu." Maka wahai ibadallah, hamba-hamba Allah, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Maka Allah di sini menyifatkan dirinya terjauh dari sifat kezaliman. Jangan ada orang yang mengatakan Allah itu zalim. Karena semua telah diatur oleh Allah dengan penuh keadilan, dari rizki, dari rasa sakit, dari apa saja. Yang jelas Allah telah memberikan rizki-rizki sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bahkan si fulan masuk neraka, si fulan masuk surga, itu sudah kehendak Allah dan keadilan Allah. Dan si fulan menikahi 4 perempuan dan si fulan menikahi hanya 1, itu juga sudah keadilan Allah. Maka syukuri yang mempunyai 4 dan 3, dan lebih banyak bersabar bagi yang hanya mempunyai 1. Semuanya sabar dan syukur penyebab masuk kepada surga. Iya apa tidak? Mana dalilnya? Hadis Muslim dari Suhaib ibnu Sinan. Ajaban li amril mu'min, fa inna kullu amrihi khair. Idza asabathu syarra syakara wa idza asabathu dharra sabara fakana khairun lahu, fakana khairun lahu. Maka Nabi sangat takjub kepada sifat mukmin yang semuanya dalam keadaan baik. Dan kehidupan di dunia, ya ibadallah, tidaklah statis dalam satu keadaan seperti tembok yang rata atau lantai yang rata. Kalau miskin ya miskin terus, kalau kaya ya kaya terus, kalau jaya ya jaya terus. Never. Tetapi kehidupan di dunia itu tidak statis, bahkan berelief. Maka pepatah Indonesia mengatakan, dunia itu bagaikan roda yang berputar, kadang di atas jaya raya, kaya raya, gemah ripah loh jinawi, dan kadang di bawah bahkan terinjak roda lagi. Sudah di bawah terinjak roda lagi. Maka itulah kehidupan di dunia yang tidak statis, tidak dalam satu keadaan. Kadang jaya raya di atas dan kadang miskin, nestapa di bawah. Dan begitu pun itu pepatah Indonesia. Bagaimana pepatah Arab? Ada. Berkata Arab, "Ad-dunya yaumun laka wa yaumun alaik." Bahwa dunia itu kadang-kadang menjadi teman sejoli kita. Maka di saat kita jaya raya, dunia berpihak dengan kita. Namun di saat kita pailit, di saat kita dalam keadaan miskin, merana, maka dunia pada saat itu menjadi musuh kita, berpaling dari kita. Itu pepatah bahasa Arabnya. In English ada. In English ada apa tidak? Ada. The life is never flat. Kehidupan dunia itu tidak pernah flat, rata seperti keramik kita yang lihat kita rata. Maka the life is never flat. Kehidupan dunia itu tidak pernah rata, statis. Rata seperti tembok dalam keadaan jaya terus, tidak. Maka dia bersifat berelief, seperti kentang citato. Berelief kan? Atau seng kita yang di atas kita, itu yang lebih dekat. Maka berelief, kadang di atas dan kadang di bawah. Maka begitu pun di saat kita beristri hanya 1, banyaklah bersabar. Maka kelak akan dibukakan oleh Allah di dunia sebelum akhirah, sebelum berpoligami dengan bidadari-bidadari, berpoligami juga dengan istri-istri. Dan mereka yang diberikan kemudahan menikah bahkan 4 istri yang sudah mencapai garis limited, tidak boleh lagi untuk menambah, maka bersyukurlah. Karena dengan bersyukur itu akan dawamu nikmah dan dijauhkan dari azab. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan memberikan over and over again, more and more again. La in syakartum la azidannakum. Maka orang yang
Tadinya mempunyai istri satu, bersyukur atas istrinya diberikan jadi dua. Bersyukur atas dua, diberikan jadi 3 istri. Bersyukur dengan istrinya yang 3, dijadikan istri yang keempat. Maka itulah dunia. Harus sabar dan harus bersyukur. Maka di dalam hadis Abi Dzar ini disebutkan, wahai manusia, aku menafikan sifat kedoliman atas diriku, maka janganlah kalian mendolimi di antara kalian. Fala tadzalamu. Maka ini poin pendalilannya. Kesimpulannya, wahai ukhti, bersabarlah, banyak berdoa. Jika terdolimi oleh suami, maka meskipun hadis tarhib yang kami sebutkan adalah dhaif karena Qatadah mudallis, namun masih ada keumuman hadis tentang kedoliman. Dan soal yang berikutnya, saya selalu dicecar dengan pertanyaan yang bertubi-tubi dari istri saya. Dan ini yang bertanya, di depan saya ada, mana yang lebih kau cintai, aku atau istri mudamu? Nah, dicecar pertanyaan seperti ini. Di saat makan bersama dalam meja bersama, bang, sebelum makan please answer my question. Apa adek? Mau minta uang? Bukan. Mana yang lebih kau cintai bang? Aku atau istri mudamu itu bang? Itu mengganjal itu di hatiku itu bang. Ntar makan dulu. Setelah makan kenyang dan sebagainya, lupa. Mau tidur? Bang, sudah ngantuk? Iyalah, mau tidur, kita kan sudah dikasih 2 ronde tadi. Capek lah. Ada mengganjal pertanyaan. Please answer my question. Apa? Mana yang lebih kau cintai bang? Istri yang barumu atau aku? Dan itu pertanyaan bertubi-tubi juga dipertanyakan kepada yang berbicara. Benar seperti itu. Baik yang pertama, the second and the third. Ini saya live ini didengar oleh mereka. Ada mereka seperti itu juga. Khusus ke kamar-kamar mereka. Maka kita ganti dengan the first, the second, the third. Biar tidak dipahami. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bersifat umum. Bukan yang bertanya di depan saya. Saya pun ditanya seperti ini. Dan saya pun menjawabnya. Maka bagaimana jawabnya? Seperti di ayat lalu, barakallahu fikum, bahwa cinta